Selamat pagi, Bu. Pagi. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan pemeriksaan pada kehamilan Ibu, yaitu memeriksa di bagian abdomen Ibu. Nah, jadi pemeriksaannya itu untuk melihat perkembangan dari janin Ibu ya, Bu. Kadang-kadang juga pada pemeriksaan ini kadang-kadang timbul rasa tidak nyaman, tetapi hal itu tidak membahayakan Ibu maupun janin yang ada di dalam kandungan Ibu. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia melakukan pemeriksaan ini? Bersedia. Bersedia ya, Bu. Nah, nanti bisa juga ditemani oleh salah satu sanak keluarga Ibu. Baik, Bu, jika Ibu bersedia, mari kita langsung melakukan pemeriksaan ya, Bu. Baik, Dok. Setelah pemeriksaan disetujui oleh ibu hamil, nah jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita sebagai pemeriksa harus mencuci tangan secara bersih, kemudian menggunakan handscoon terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, kita mempersilahkan kepada ibu hamil untuk tidur berbaring di tempat yang telah disediakan. Kemudian tenteramkan ibu dan sarankan agar ibu tetap rileks. Kemudian meminta izin untuk membuka baju ibu di daerah abdomen dengan hati-hati. Kemudian memfleksikan atau meluruskan kaki ibu. Kemudian selimuti kaki ibu dengan menggunakan kain ataupun selimut. Nah, kemudian untuk Leopold 1, kita untuk pemeriksaan abdomen itu kita melakukan pemeriksaan Leopold. Jadi pemeriksaan Leopold ini dilakukan sebanyak 4 tahap, yaitu Leopold 1, 2, 3, dan 4. Untuk pemeriksaan Leopold 1 itu kita mengukur tinggi fundus uteri. Nah, mengukur tinggi fundus uteri itu menggunakan pita ukur. Nah, jadi langkah yang digunakan nah, jadi kita tuh mencari fundus terlebih dahulu, kemudian mengukurnya menggunakan pita ukur. Nah, jadi kita mencari terlebih dahulu fundusnya dari mana. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, kita ukur dari fundus uteri sampai simfisis pubis. Jika sudah ditemukan berapa tinggi fundus uteri, kita bisa memperkirakan kehamilan dari usia kehamilan pada ibu tersebut. Jadi semisal panjang tinggi fundus uteri 32 cm, berarti menandakan bahwa kehamilan usianya 36 minggu. Setelah pemeriksaan Leopold 1 selesai, kita lanjutkan ke Leopold yang kedua. Jadi pada pemeriksaan Leopold yang kedua, kita untuk menentukan batas samping kanan dan kiri dan menentukan letak punggung janin, serta pada letak melintang tentukan di mana kepala janin. Nah, dengan cara menekan salah satu bagian sisi dari abdomen ibu, kemudian tangan yang satunya meraba di bagian abdomen yang berada di sebelahnya. Nah, kemudian lakukan hal sebaliknya. Nah, jika telah didapatkan, semisal di bagian kiri merupakan daerah punggung janin, kemudian di sebelah kanan abdomen itu merupakan ekstremitas, kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan bagian kepala janin dengan cara menghadap ke ibu, kemudian kita melakukan palpasi penekanan di bagian abdomen ibu sampai menemukan. Jika di bagian atas teraba keras dan teraba jika ada bulatan seperti kepala, berarti menunjukkan di atas ini merupakan kepala bayi dan menunjukkan letak sungsang pada masa kehamilan. Kemudian jika pada bagian atas ini teraba lembek, maka pada bagian atas ini merupakan bokong dari bayi. Nah, jika pada kehamilan ini bagian atas ini adalah bokong, otomatis bagian bawah di kepala bayi berada di bagian bawah. Nah, karena bagian sini merupakan punggung, jadi kita bisa mengukur denyut jantung janin menggunakan funduskop. Nah, menggunakan funduskop di bagian punggung dekat kepala dari janin, bagian sini kurang lebih. Setelah mengukur denyut jantung janin, kemudian dicatat hasilnya. Kemudian di Leopold ketiga, kita mengukur dan menentukan apakah bagian terbawah janin dan apakah bagian terbawah tersebut sudah masuk atau masih goyang. Nah, jadi pada saat ini, karena bagian kepala sudah kita temukan, kita palpasi kembali bagian kepalanya. Kita palpasi lagi bagian dari atas, kemudian ke bawah. Nah, ketika sudah ditemukan kepala bayi, nah kita menggerakkannya itu dengan cara pergelangan tangannya yang bergerak, pergelangan tangan. Nah, jika masih bergerak, maka sembayi ini belum memasuki pintu atas panggul.
belum masuki pintu atas panggul atau PAP. Nah, jika pada pemeriksaan kepala bayi masih bergoyang, berarti kita tidak bisa melanjutkan ke Leopold keempat. Nah, jika kepala bayi tidak bergoyang, maka kita bisa melakukannya ke Leopold yang keempat. Nah, kemudian dari Leopold keempat, jika kepala tidak bisa bergerak ketika digoyangkan, kita lanjut ke Leopold keempat. Leopold keempat ini untuk menentukan apakah bagian terbawah janin sudah masuk atau melewati pintu atas panggul dan menilai penurunan melalui palpasi abdomen, memberikan informasi mengenai kemajuan persalinan. Nah, kemudian pada Leopold yang keempat kita melakukan untuk menentukan apakah bagian terbawah janin sudah masuk atau melewati pintu atas panggul dan menilai penurunan melalui palpasi abdomen dan memberikan informasi peningkatan kemajuan. Nah, jadi pada pemeriksaan ini kita mempersilahkan kepada ibu hamil untuk menekuk kakinya terlebih dahulu. Mohon ditekuk ibu kakinya. Nah, ketika sudah melakukan penekukan, melakukan palpasi dengan 4 jari sampai ke bagian batas dari kepala si bayi di bagian bawah. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan palpasi lagi dan mengecek bagian ujung dari kepala bayi. Kemudian kita menggunakan 5 jari untuk dari bagian atas simpasis pubis. Nah, kemudian kita meletakkan jari kita. Nah, jika 5/5 jari kita sepenuhnya keseluruhan berada di kepala janin dapat diraba. Nah, itu mengartikan bahwa kepala bayi berada di atas simfisis pubis. Kemudian jika 4/5, jika sebagian besar kepala janin berada di atas simfisis pubis. Kemudian jika 3/5 dari jari masuk, jika hanya 3/5 jari bagian kepala janin teraba di simfisis pubis. Kemudian jika hanya 2 dari 5 jari bagian kepala janin berada di atas simfisis pubis, berarti hampir seluruh kepala bayi telah turun ke dalam saluran panggul atau bulatnya kepala tidak dapat diraba dan kepala janin tidak dapat digerakkan kembali pada Leopold ketiga. Nah, kemudian jika hanya sebagian kecil kepala dapat diraba di atas, berarti kepala bayi berada di atas simfisis pubis. Kemudian jika 0/5, jika kepala janin tidak teraba dari luar atau seluruhnya sudah melalui simfisis pubis. Nah, rujuk primigravida yang terdapat dalam fase aktif persalinan dengan kepala masih 5/5, kemungkinan disproporsi kepala panggul atau cephalopelvic disproportion atau CPD. Mungkin itu saja pemeriksaan yang dilakukan pada pemeriksaan Leopold. Baik Ibu, pemeriksaan fisik telah selesai dilakukan. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan, yang pertama dari tinggi fundus uteri Ibu yaitu sepanjang 32 cm yang menandakan bahwa usia kehamilan Ibu sekarang adalah 36 minggu. Kemudian yang kedua, dari pemeriksaan denyut jantung janin itu normal ya Bu. Kemudian posisi bayi itu normal dan tidak sungsang. Nah, untuk selanjutnya, Ibu tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas-aktivitas yang berat, karena usia kehamilan sudah mulai mendekati usia persalinan. Mungkin itu saja Bu, tetap jaga kondisi, jangan sampai ada kelainan yang bakal timbul karena aktivitas yang berlebihan dari Ibu. Mungkin itu saja Bu, tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Semoga lancar sampai proses persalinan Ibu.